Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik jilid yang pertama. Kita sudah sampai di bait ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma'amin ya rabbal alamin. Sebelumnya warfa' biwawin wa biyajrur wansibi. Rafa' olehmu dengan waw, jar olehmu dengan ya, wansib dan nasab olehmu dengan ya akan salim jamak. Salim jamak dari amir dan muznibi. Itu yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut. Wa shibhi zaini. Ya, ini penting. Wa shibhi zaini wa bihi aisyuruna wa babuhu ulhika wal ahluna. Nah, tadi akan jamak salim dari amir dan muznibi wa shibhi zaini dan serupa dua ini. Serupa dua ini maksudnya yang serupa dengan amir dan muznibi. Nah, yang serupa dengan amir dan muznibi sama saja itu jamaknya jamak muzakkar salim. Dirafa dengan waw, dinasab dengan ya, jar dengan ya. Wa bihi aisyruna dan dengannya jamak salim. Bermula aisyruna dan babnya aisyruna itu ulhiqa, itu dihubungkan akan dianya aisyruna. Wal ahluna dan ahluna kita atah kepada aisyru juga boleh. Dan ahluna dan ulu dan alamu dan illiyu itu dihubungkan dengannya jamak salim. Boleh. Wal araduna syadza dan bermula araduna itu jarang ia. Wasinuna wa babuhu. Jadi wasinuna wa babuhu juga kita atah kepada aisyruna. Dan bermula sinuna dan babnya sinuna itu dihubungkan dianya dengannya jamak salim juga. Nah, ini rada rumit nih bait ini. Wa misla hinen qad yarid. Dan seperti hinen itu kadang-kadang datanglah oleh ini bab. Maksudnya begini. Datanglah oleh ini bab bab sinuna nanti. Hal keadaan ini bab seperti hinen. Jadi i'rabnya langsung hinen, hinan, hinon gitu. Wahwa inda qaumin yatarid dan dianya mislah hinen di sisi satu kaum itu mutarid ya. Nanti kita ulang lagi i'rab baitnya, kita baca dulu syarahannya. Asyarul musannifu rahimahullah. Asyarul musannifu rahimahullah biqaulihi wa shibhi dhaini ila shibhi amirin. Mengisyarah oleh musannif rahimahullah dengan ucapannya musannif wa shibhi dhaini, serupa dua ini. Kemana beliau isyarah? Ila shibhi amirin, kepada kalimat yang menyerupai amirin. Apa maksud dari amirin? Amirin itu isim alam sebelumnya. Wa huwa kullu alamin mustajma'in li syurutis sabiqi dzikruha ka Muhammadin wa Ibrahim. Dianya amirin itu setiap alam yang lengkap ianya alam bagi syarat-syarat yang terdahululah sebutnya syarat. Seperti Muhammadin dan Ibrahim. Artinya setiap isim alam untuk muzakkar yang pada alam tersebut enggak ada tanya, kemudian enggak ada tarkibnya, bukan dari murakkab, bukan seperti sibawaihi, itu semuanya bisa dijamak dengan jamak salim. Nah, itu maksud dari serupa amir. Yang mana yang seperti serupa amir? Seperti Muhammadin. Jadi kita jamaknya Muhammadun, Ibrahim, Ibrahimun, Zaidun, Zaidun. Ya, dan seterusnya. Fatakulu, maka engkau kata Muhammadun wa Ibrahimun dan Ibrahim. Nah, itu. Jadi ini terkait banget dengan bait sebelumnya. Kita harus paham bait sebelumnya dulu. Wa ila shibhi mudhnibin. Ila shibhi mudhnibin kita atah kepada ila shibhi amirin. Artinya mengisyarah oleh musannif rahimahullah dengan ucapannya serupa dua ini. Pertama beliau mengisyarah kepada amir, yang kedua kepada serupa mudhnib. Apa maksud dari kata mudhnib? Wa huwa kullu sifatin ijtama'at fiha syurut. Ya, dan bermula dianya serupa mudhnib itu setiap sifat
yang lengkap padanya sifat oleh segala syarat. Satu sifat yang syaratnya lengkap baru boleh dijamak dengan jamak mudzakkar. Apa syarat sebelumnya? Jadi sifat itu untuk laki-laki yang berakal, kemudian di sifatnya itu bukan dari wadan fa'la, af'ala, fa'la'a, atau fa'lana, fa'la kemarin. Gitu. Contohnya kal afdali, ini lengkap syaratnya. Ka afdali. Jadi walaupun bab afdali tapi dia muannasnya bukan fadla tapi fudla, enggak apa-apa. Kal afdali wad darrabi wa nahwiha. Seperti kata afdal, darab dan seumpamanya. Fataqulu, maka engkau kata, kita mengatakan ketika menjamakkannya sebagai jamak mudzakkar, al afdaluna wad darrabuna. Nah, boleh seperti itu. Jadi itu kita udah menjelaskan separuh bait pertama. Wasyibhi ini maksudnya berarti serupa amir dan mudhnibi. Wa asyara biqaulihi wa bihi ansyruna, mengisyarah ianya musannif dengan ucapannya wa bihi ansyruna kemana? Ila ma'ulhiqa, kepada ma, kepada kalimat-kalimat yang dihubungkan akan dianya kalimat bijam'il mudzakkari salimi, dihubungkan dengan jamak mudzakkar salim fi i'rabihi, pada i'rabnya ma. Artinya dihubungkan di segi i'rab. I'rabnya seperti i'rab jamak mudzakkar, tapi dia bukan jamak mudzakkar. Nah, dihubungkan dalam i'rabnya ma bil wawi raf'an. Jadi dengan waw pada ketika rafa, wa bil ya'i jarran wa nasban, dan dengan ya pada ketika jar dan nasab. Berarti untuk paham bab ma'ul hika, kalimat yang dihubungkan dengan jamak mudzakkar, kita benar-benar harus paham dulu tentang jamak mudzakkar di belakang. Karena setiap kalimat yang enggak lengkap syarat jamak mudzakkar berarti dia bukan jamak mudzakkar, walaupun bentuknya seperti jamak mudzakkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jam'ul mudzakkari salimu huwa ma salima fihi bina'ul wahid wa wujidat fihi syurutul lati sabaqa dzikruha. Dan bermula jamak mudzakkar yang salim, dianya jamak. Dan bermula jamak mudzakkar yang salim itu, dianya jamak mudzakkar salim itu ma, yang selamat padanya ma oleh bentuk wahid, oleh bentuk mufrad. Wa wujidat, dan didapati padanya ma akan syarat-syarat, syarat allati sabaqa, yang telah terdahululah sebutnya syarat. Jadi jamak mudzakkar salim satu kalimat yang selamat padanya bentuk mufrad. Artinya jamaknya masih seperti mufradnya. Enggak berubah di segi bentuk, hanya bertambah doang. Di segi bentuk tidak berubah. Kita contohkan muslimun mufradnya, jamaknya muslimuna. Jadi muslimuna jamak mudzakkar salim. Satu kalimat yang selamat padanya oleh bentuk mufrad. Bentuk dasarnya masih ada, muslimuna, bentuk dasarnya muslimun. Wa wujidat fihi, dan didapati padanya ma akan syarat-syarat yang telah dahululah sebutnya. Ada syaratnya, dia sifat untuk laki-laki yang berakal, kemudian bukan atas wadan af'ala fa'la'a atau fa'lana fa'lana fu'la, bagaimana di belakang. Jadi kalau lengkap syaratnya baru jamak mudzakkar salim. Makanya di sini fama la wahidalahu, maka bermulama kalimat-kalimat la wahidalahu yang tidak ada mufrad baginya ma daripada lafadznya. Jadi kalimat-kalimat yang tidak ada mufrad, dia bentuknya seperti jamak mudzakkar, ada waw dan nun, ada ya dan nun. Tapi kalau dicari mufradnya enggak ketemu, berarti dia bukan jamak salim nanti. Maka bermulama yang tidak ada mufrad baginya ma daripada lafadznya ma. Au lahu wahidun, atau baginya ma itu ada mufrad. Mufrad yang ghairu mustakmilin li syurut, mufrad-mufrad yang tidak sempurna bagi syarat. Satu kalimat, satu isim enggak ada mufradnya. Tapi kita lihat dia seperti jamak mudzakkar, waw dan nun, ya dan nun, atau ada mufradnya tapi tidak lengkap syaratnya. Falaisa bijam'in mudzakkarin salimin, maka tidak ada ianya semua itu sabit dengan jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim, bal huwa mulhaqun bih, tetapi dianya itu dihubungkan dengan jamak mudzakkar. Dihubungkan di segi i'rab doang, artinya dia di i'rab dirafa' dengan waw, dinasab dengan ya, dijar dengan ya. Nah, jadi fa'ishruna wa babuhu wa huwa salasun ila tis'in mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Maka bermula ishrun dan babnya ishrun. Jadi ishrun langsung lafaz ishrun.
Maka bermula ishrun dan babnya ishrun itu mulhakun, itu dihubungkan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi ishrun ini, lafal ishrun ini di ujungnya seperti jamak mudzakkar, ada waw ada nun. Dan babnya ishrun, apa bab ishrun? Teman-temannya maksudnya bahwa dianya bab ishrun itu salasun ila tis'in, 30 hingga 90. Jadi ishrun, salasun, arbaun, khamsun, situn, sab'un dan seterusnya. Itu dia mulhakun. Jadi di segi Arab dihubungkan dengan jamak mudzakkar. Artinya ketika rafa kita baca ishrun, kita nasab kita baca ishrin. Kenapa? Karena dia nggak ada mufradnya. Kelihatan seperti jamak, mufradnya nggak ada. Li'annahu la wahida lahu min lafdih. Karena bahwasanya ishrun dan babnya itu la wahida, tidak ada mufrad baginya min lafdihi, dari lafadznya. Dia nggak ada mufradnya, memang bawaannya sudah seperti itu. Idza yuqalu asyrun, karena tidak dikatakan orang akan asyrun. Karena asyrun artinya 10, asyrun 20. Jadi enggak ada hubungan dia. Nah, jadi beda. Bukan dari asyrun dibentuk jadi asyrun. Itu yang pertama. Jadi dalam bait tadi wa asyruna wa babuhu. Asyrun dan babnya berarti dihubungkan dengan jamak mudzakkar, tapi dia bukan jamak mudzakkar. Wa kadzalika ahluna mulhaqun bi. Dan sampai seperti demikian itu ahlun. Itu dihubungkan dengannya jamak mudzakkar. Wa kadzalika seperti demikian isyruna dan babnya isyruna. Nah, itu ahluna. Jadi ahluna sama seperti isyruna. Kalau isyruna tadi dihubungkan dengan jamak mudzakkar, berarti ahluna juga mulhaqun bi. Dihubungkan dengannya jamak mudzakkar. Karena arti ahlun itu keluarga. Ya, jadi li'anna mufradahu wa huwa ahlun laisa fi syurutul madzukurah. Memang ahlun ini ada mufradnya. Ahlun ada mufradnya. Tapi li'anna mufradahu, karena mufradnya ahlun wa huwa, dan dianya mufrad ahlun itu ahlun. Mufrad ahluna yaitu ahlun, laisa fihi, tidak ada padanya ahlun itu syarat-syarat yang madzukurah, syarat yang disebutkan enggak ada. Jadi ahlun ini artinya keluarga. Satu keluarga ya bisa siapa aja kan, bisa istri, bisa anak, segala macam. Jadi bukan sifat untuk mudzakkar berakal. Makanya nggak boleh dijamak jadi ahlun. Kalaupun dijamak jadi ahlun berarti bukan jamak mudzakkar, tapi mulhaq, dihubungkan. Ya, itu maksudnya. Di anna mufradnya, karena mufradnya ahlun, dianya mufrad ahlun itu ahlun. Dianya mufradnya ahluna itu ahlun. Tidak ada padanya ahlun, itu syarat-syarat yang disebutkan. Li'annahu ismu jinsin jamidin. Ismu jinsin jamidun. Karena bahwa sungguhnya ahlun itu isim jenis jamet. Isim jenis yang jamet ianya isim jenis karajulin seperti rajulin, bukan sifat, bukan mustaq. Bukan mustaq. Ya, bukan mustaq, bukan isim alam juga. Wa kadzalika ulu, dan sama seperti demikian itu ulu. Artinya ulu juga bukan jamak mudzakkar tapi mulhaq. Karena memang bawaannya seperti itu. Li'annahu la wahida lahu min lafdhih, karena bahwa sungguhnya ulu itu tidak ada mufrad baginya ulu dari lafadznya. Jadi ulu berarti dihubungkan dengan jamak mudzakkar. Ulu, uli, ulul albab, ulil albab, yang mempunyai. Jadi kita i'rab seperti jamak mudzakkar. Wa alamuna jam'u alamin. Wa alamun karajulin ismu jinsin jamidun. Dan bermula alamun itu jamak dari alamin. Alamun, sekarang kalimatnya alamun, rabbil alamin. Jadi alamin itu jamak mudzakkar atau bukan? Dan bermula alamun itu jamak dari alamin. Alamun benar jamak dari alamin. Tapi alamun ini bukan jamak mudzakkar. Walaupun ada waw dan nun. Kenapa? Karena syarat-syarat jamak mudzakkar enggak cukup padanya. Ya. Wa alamun karajulin, bermula alam itu sama seperti rajulin, ismu jinsin jamidun, isim jenis jamid. Isim jamid bukan isim mustaq. Alam raya ini alam. Jadi alam kan ya alam manusia ada laki-laki, ada perempuan, segala macam. Sedangkan jamak mudzakkar baru boleh
baru boleh mufradnya harus alam untuk muzakkar muakkal, atau sifat untuk muzakkar berakal. Ini alam nggak berakal, makanya nggak boleh dijamak jamak muzakkar. Kalaupun bentuknya seperti jamak muzakkar berarti dia bukan jamak muzakkar. Jadi dihubungkan i'rabnya. Itu maksudnya, dan bermula alamuna itu jamak dari alamen. Dia benar jamak tapi bukan jamak muzakkar. Dan bermula alam itu sama seperti rajulin. Ismu jinsin jamidun, isim jenis yang jamin. Wa illiyuna ismun li alal jannah, dan bermula illiyuna itu nama bagi alal jannah, bagi surga tinggi, bagi ketinggian dari surga. Jadi illiyun nama isim alam, nama surga lah. Oleh safi syurutul madhkurah, dan tidak ada padanya illiyun itu syarat-syarat yang disebutkan. Syarat yang disebutkan apa? Kalau mufrad dari jamak mudzakkar, isim alam untuk mudzakkar berakal. Ini surga. Surga bukan mudzakkar. Bukan orang, surga tempat. Jadi nggak cukup syaratnya. Nah, jadi bermula illiyun itu nama bagi alal jannah, ketinggian surga. Tidak ada padanya illiyun, itu syarat-syarat yang disebutkan liqaunihi, karena sesungguhnya, karena keadaannya illiyun, lima la yaqil, bagi sesuatu yang tidak berakal ya. Wa araduna jam'u ardin, dan bermula araduna itu jamak ardin. Araduna benar jamak, mufradnya ardin. Nah, tapi karena syaratnya enggak cukup, dia kelihatan seperti jamak mudzakkar, tapi sebenarnya dia bukan jamak mudzakkar. Ya, wa ardun ismu jinsin jamidun muannatsun, dan bermula ardun itu isim jenis yang jamid lagi yang muannas. Bismillah. Wasanuna sinin sanun. Wasinuna jam'u sanatin, dan bermula sinun itu jamak dari sanatin, artinya sinun tahun-tahun. Jamak dari sanatin, tahun. Memang sinun ini jamak, tapi bukan jamak mudzakkar, walaupun ada waw dan nun. Jamak taksir kita sebut. Cuma i'rabnya karena seperti mirip-mirip seperti jamak mudzakkar, makanya dia i'rabnya seperti jamak mudzakkar walaupun dia bukan jamak mudzakkar. Wasanah ismu jinsin muannas, dan bermula sanah itu isim jenis yang muannas. Fahadhihi kulluha mulhaqatun bil jam'il mudzakkar. Maka bermula ini, seluruhnya ini itu mulhaqah, dihubungkan ia dengan jamak mudzakkar. Kenapa dihubungkan? Lima sabaka min annaha ghairu mustakmilatis lisyurut. Karena yang dahulu ia daripada bahwa sungguhnya ini semua itu tidak lengkap bagi syarat. Jadi enggak lengkap untuk jadi syarat jamak mudzakkar. Wa asyara biqaulihi wa babuhu ila babi sanatin. Mengisyarah ayahnya musannif dengan ucapannya dan babnya sinuna. Kemana beliau mengisyarah ila babi sanatin, kepada bab sanah. Apa maksud bab sanah? Tadi di atas di bait wasinuna wa babuhu, sinuna dan babnya juga dihubungkan dengan jamak mudzakkar. Sinuna kita udah paham, jamak dari sana. Babnya sinuna apa maksudnya? Nah, wa huwa kullu ismin sulasiyyin huzifat lamuhu wa uyidha anha ha'ut ta'nis walam yukassir walam yukassa. Wahwa dia, dan bermula dianya babnya bab sanatin atau bab sinuna itu kullu ismin sulasiyin, setiap isim yang 3 huruf. Sinuna dan bab sinuna. Apa bab sinuna? Ya bab sanatin. Wahwa, dan dianya bab sanatin itu kullu ismin, setiap isim sulasiyin yang 3 huruf. Hudhifat lamuhu, yang dibuangkan akan lamnya huruf, lamnya isim. Setiap isim yang 3 huruf yang dibuangkan akan lamnya isim. Wa udha anha ha'ut ta'anis, dan digantikan darinya lam akan ha ta'anis. Walam yukassar, dan tidak ditaksirkan akan dianya isim. Jadi gini, maksud bab sanatin ini 3 huruf. Apa maksud bab sanatin? Setiap isim yang 3 huruf. Nah, seperti sanatin 3 huruf yang dibuangkan akan lamnya. Jadi sanatin ini fa'ala, ada lamnya yang dibuang. Asalnya sanawun. Jadi
dibuangkan lamnya, diganti darinya lam akan ha ta'nes. Jadi sanah. Asalnya sanawun, dibuang waw jadi ta. Setiap isim yang lain yang 3 huruf, yang dibuang huruf lamnya, huruf terakhirnya, kemudian diganti dengan ha ta'nes, dan tidak walam yukasar, tidak dijamakkan dengan jamak taksir, itu berarti hukumnya sama seperti sinuna. Kami'atin, seperti mi'atin, 3 huruf. Mi'ina, nah, jamaknya seperti mi'ina, berarti sanaton sinuna tadi. Mi'atin mi'ina, subatin subina. Jadi bukan sinuna, sanuna, karena lafadznya tetap sanaton sanun, mi'atin mi'in, subatin subin. Tinggal tambah yang anun doang, barisnya tidak berubah. Wa hadzal isti'malu syai'un fi hadza wa nahwihi. Dan bermula ini penggunaan itu sudah umum pada ini sinuna dan babnya sinuna. Pada ini dan seumpamanya ini. Jadi itu udah biasa. Jadi maksud bab sinuna setiap isim yang 3 huruf, yang huruf lamnya dibuang digantikan dengan ha atau dengan damar butah kalau bahasa kita. Dan tidak ditaksirkan. Kalau ditaksirkan nanti beda lagi hukumnya. Fa in kusira, maka jika ditaksirkan akan dianya isim, ditaksirkan dijadikan jamak taksir. Kasyafatin, syafatin mufrad, wa syifahin, jamaknya syifahin. Kasyafatin wa syifahin lam yusta'mal kadzalik illa syudzuzan, niscaya tidak digunakan akan dianya isim seperti demikian jamak muzakkar, illa syudzuzan, seperti kecuali jarang. Kadubatin, seperti dubah. Ini arti enggak usah seperti kalimat dubah. Fa innahum kasaruha ala dubah. Maka sesungguhnya mereka orang Arab itu kasaru, mereka mentaksirkan akannya dubah ala dobatin, dari dubat menjadi duba, panjang sesudah ba. Wa jama'uhu aidan bil wawi, dan menjamakkan oleh mereka akannya pula bil wawi dengan waw pada ketika rafa, wa bil ya nasban wa jarran, dan dengan ya pada ketika nasab dan jar. Faqalu, maka mereka berkata dubun, dibin. Jadi di awalnya tadi setiap isim 3 huruf yang dibuang huruf lamnya diganti dengan ta, itu berlaku seperti jamak mudzakkar. Maksudnya i'rabnya, tapi dia bukan jamak mudzakkar karena syaratnya enggak cukup. Nah, adapun bila kalimat tersebut ditaksirkan, kasyafatin menjadi syifahin, itu tidak lagi digunakan seperti demikian dengan waw dan nun, kecuali jarang. Kadubatin fa innahum, sesungguhnya mereka itu mentaksirkan oleh mereka akannya dubat di atas dubatin, menjamakkan oleh mereka akannya pula. Ini udah ditaksirkan, dubat mufradnya, dobat ini jamaknya, tetapi kadang-kadang, nah itu arti syudzuzan, jarang. Kadang-kadang mereka menjamakkan dengan waw juga, artinya dihubungkan dengan jamak mudzakkar juga, seperti mereka berkata dubun, dibin, tapi jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara biqaulihi, dan mengisyarakan ianya musannif dengan ucapannya musannif, wa mislahinen kat yarid zal babu, dan akan seperti hinen kadang-kadang datanglah oleh ini bab. Kemana beliau mengisyarah? Ila annasinina wa nahwihi katal zamuhul ya'u, kepada bahwa sungguh sinina dan seumpama sinina kadang-kadang lazim akannya oleh ya. Wa yuj'alu, dan dijadikan akan i'rab di atas nun. Nah, itu surah dari mislahin. Maksud mislahin seperti kalimat hinen. Maksud dari kalimat hinen itu, hinen seperti jamak mudzakkar. Ada ya, ada nun, tapi i'rabnya bukan dianya. Hinon, hinan, hinen. Begitu juga maksud musannaf, seperti hinen, kadang-kadang ini bab datang, artinya bab sinina. Bab sinina kadang-kadang i'rabnya seperti hinen. Apa seperti hinen? Lazim akannya oleh ya, tetap ada ya, tidak berubah ke waw, dan dijadikan akan i'rab di atas nun. I'rabnya harokat zahir hinon. Sinunu, sinuna, sinuni. Fatakulu, maka engkau berkata hadhihi sinun, wa raaitu sininan, langsung i'rabnya di nunnya. Si hadhihi sinunun,
wa ra'aitu sininan, wa marartu bisininin, langsung. Nah itu maksudnya. Kadang-kadang datanglah ini bab seperti hinen. Wa in syi'ta hadzafta tanwin, dan jika engkau mau engkau buang akan tanwin. Buang tanwin juga boleh. Hadhihi sinunu, ra'aitu sinina, marartu bisinini, tapi i'rab akhirnya tetap nunani. Boleh dibuang tanwinnya. Wa huwa aqallu min isbati. Dianya buang tanwin itu lebih sedikit dari menetapkan tanwin, lebih banyak ada tanwin. Waktu lifa fit tiradi hadza, diikhtilafkan orang pada ittiradnya ini. Maksud ittirad apakah itu bisa berlaku terus-menerus di setiap kalimat yang mirip-mirip? Apa terbatas kepada yang kita dengar dari orang Arab saja? Wa sahih annahu la yattarid. Pendapat sahih bahwa sungguhnya yang seperti hinen itu tidak mutarid ia. Wa annahu maksurun ala sima, dan dianya itu terbatas kepada sima yang kita dengar dari orang Arab saja. Mana contoh yang kita dengar? Wa minhu qauluhu, sebahagian darinya contoh itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allahumma ja'alha alaihim sininan. Ya Allah, jadikan olehmu akannya tahun, alaihim di atas mereka, sininan, akan tahun-tahun, kasinini Yusufa, seperti tahun-tahun Yusuf. Nah, itu fi ihdar riwayat ini dalam salah satu dari dua riwayat yang datang dari Nabi. Jadi di sini sininan langsung ya. Nah, sininan langsung bertanwin maf'ul. Allahumma ja'alha alaihim sininan. Nah, biasa kan sinina. Tapi ini i'rabnya di nun terakhir. Ya tetap. Wa misluhu, dan bermula misilnya. Ucapan Nabi itu qaulu syair. Kata syair, da'aniya min najdin fa inna sininahu. La'ibna bina syaiban wa syayyabnana murda. Da'ani, panggil olehmu akan aku. Panggil olehmu berdua akan aku. Jadi da'a ini fi'il amar. Da'a, da'u. Da'ani ya, panggil olehmu berdua akan aku min najdi, dari Najd. Ada seseorang tinggal di Najd. Dia bilang ke temannya, panggil olehmu berdua akan aku dari Najd. Keluarkan aku dari Najd. Fa inna sininahu, karena sesungguhnya tahun-tahunnya Najd itu la'ibna, bermain ianya tahun dengan kami. La'ibna, bermain ianya tahun dengan kami akan uban. Maksud la'ibna mempermainkan, membuat. La'ibna, membuat ianya tahun dengan kami akan beruban. Wa syayyabnana murda, menjadikan beruban ianya tahun akan kami, akan si murda, pemuda. Murda ini jamak dari amrat. Jadi anak-anak muda sudah menjadi tua karena begitu beratnya hidup di Najd, katanya. Yang jadi contoh di sini inna sinina. I'rab da'a fi'il amar, dibina di atas buang nun, alif dhamir tasniyah pada mahal rafa' fa'il, nun wikaya, ya dhamir muttasil dibina di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih. Panggil olehmu berdua akan aku min huruf jar najdin majrur. Min najdin muta'allaq kepada da'a. Fa sababiyah, inna huruf taukid, sinina mansub dengan inna dan nasab fathah. Mudhaf sininahu mudhaf ilaih. Ya, ini yang jadi contoh sinina langsung i'rabnya di atas nun. La'ibna fi'il dan fa'il, la'ib fi'il madhi, nun jamak muannas, nun dhamir jamak muannas pada maharafa fa'il la'ib. Bina jar majrur, syaiban maf'ul bih. Telah membuat lelah ianya tahun dengan kami, telah memainkan peran ianya tahun dengan kami akan uban, membuat kami beruban. Wa syayyabnana. Wa uranta syayyabna juga fi'il madhi. Jadi nun ini nun dhamir jamak muannas, fa'ilnya na dhamir muttasil dibina di atas sukun maf'ul bih, murdan maf'ul kedua. Nah, asyahid fihi ijra'us sinin mujral hain. Jadi bermula yang menjadi syahid padanya contoh itu diperlakukan sinin, majral hin pada tempat berlaku hin. Jadi seperti hin ada ayanya tetap, nun juga ada, cuma i'rabnya di nun. Sinina, sinunu, sinina, sininu, sinini. Bermula syahid padanya contoh itu diperlakukan sinin tempat berlaku hin dalam i'rab dengan harakat wa ilzamin nun, dan tetap ada nun bersama idhafah.
Padahal kalau jamak mudzakkar, kalau dimudzakkar nunnya hilang, muslimuna. Muslimu Palestin misalkan. Jadi nun sesudah waw hilang. Jadi gimana cara nyarapnya nih? Jadi waw ataf syibhi ataf kepada amir di belakang. Dan seperti serupa dua ini. Ataf pada majrur tanda jar kasrah, mudhaf syibhi ini mudhaf ilaih. Ya. Jadi kalau zaini itu kan di i'rab dia, zani zaini. Ya. Mudhaf syibhi zaini mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar ya. Karena mulhaq dengan isim tasniyah. Wa ra'atah bihi jar majrur muta'allaq dengan ulhika. Ya, isyruna mubtada. Marfu tanda rafa' waw juga boleh karena isim yang mulhaq dengan jamak mudzakkar. Alif itlaq. Wa ra'atah babu atah kepada isyruna, atah ikut ma'tuh atah kepada marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf babuhu mudhaf ilaih. Jadi ulhika fi'il madhi bina majhul bersama naib fa'ilnya dhamir dalam pada mahrafa khabar isyruna. Jadi artinya dan dengannya jamak salim. Bermula isyruna dan bab isyruna itu dihubungkan akan dianya isyruna. Jadi asalnya bermula isyruna dan babnya isyruna itu dihubungkan akan dianya isyruna dengannya jamak salim duluan bihi. Mestinya bihi sesudah ulhika. Jadi walaupun di awal nggak apa-apa karena bihi muta'alanya dengan ulhika. Wa ra'ataf ahluna kita atah kepada isyruna. Wa ra'ataf. Jadi ada ra'ataf yang dibuang di sini, ulu di atah kepada isyruna. Wa ra'ataf alamun atah kepada isyruna. Wa ra'ataf iliyun atah kepada isyruna semuanya. Jadi adi artinya nanti dan bermula ahluna ulu alamu iliyunya itu dihubungkan akan dianya dengannya jamak salim juga. Dan bermula araduna itu jarang iya. Dan sinuna dan babnya sinuna. Artinya sinuna dan bab sinuna kita atah kepada isyruna juga. Jadi artinya dan bermula sinuna dan bab sinuna itu dihubungkan akan dianya dengannya jamak salim juga. Kesimpulannya isyruna dan babnya isyruna yaitu salasuna, khamsuna, arba'una, ahluna, ulu, alamuna, illiyuna, araduna, sinuna dan bab sinuna semuanya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim karena enggak cukup syaratnya. Cuma perlu kita ingat arti bab sinuna yaitu setiap kalimat yang setiap isim yang 3 huruf 3-nya diganti dari asalnya. Wa mislahinen kat yarid. Maksudnya kadang-kadang datanglah oleh ini bab sinunanya tadi. Akan seperti misilhin, seperti i'rab kalimat hinen. Artinya ada yanya namun i'rabnya di ujungnya. Hinon, hinan, hinen. Bahkan di sisi satu kaum orang Arab memang itu berlaku terus-menerus. Cuma pendapat yang sahih menyatakan dia itu berarti terbatas kepada kalimat yang kita dengar saja dari orang Arab. Bismillah. Lebih kurang sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, wal maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.